Rencana penerapan transaksi non-tunai di seluruh gerbang tol akan berdampak pada nasib petugas gardu tol. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri usai menghadiri sosialisasi hubungan industrial di Depok, Jawa Barat Senin siang mengatakan penerapan transaksi non-tunai di seluruh gerbang tol bisa berdampak pada PHK karyawan. Hanif mengimbau pengelola jalan tol secepatnya menyiapkan diri untuk mengantisipasi dampak PHK ini. Namun jika akhirnya terjadi PHK, harus sesuai proses dan aturan yang benar dan memenuhi hak-hak pekerjanya. Justru kita pengen semua industri itu mereka menyiapkan diri untuk mentransformasikan bisnisnya ini dengan modal kerja baru yang berbasis pada teknologi. Nah, sehingga dampak-dampak ketenaga kerjaan itu kan bisa diantisipasi. Kalau terkait dengan dampaknya, tentu dari sisi ketenaga kerjaan kita minta agar kalaupun misalnya ada PHK kan prosesnya harus benar. Mulai 31 Oktober 2017 mendatang, penerapan transaksi non-tunai akan diberlakukan di seluruh gerbang tol. Aturan ini dilakukan untuk menghindari antrian panjang di gerbang tol yang mengakibatkan kemacetan. Ronaldo Jerry, Jak TV. Ya, saya langsung ke Pak Agus Bambagio. Tadi karena tujuannya untuk menghindari kemacetan, tetapi tampaknya kesiapannya juga belum ada. Bahkan sempat viral juga di medsos ya, ada seseorang yang ketika mesinnya rusak begitu tidak mau membayar pakai rupiah, tetap mau membayar pakai kartunya, katanya tidak. Nah ini akhirnya sampai digratiskan begitu. Nah ini seperti apa menurut Anda? Ya, Pak? Harusnya disediakan kan khusus bisa. Iya, ini kan saya sudah katakan pada tim Jasa Marga, terutama Bu Direktur utama, ini dibuat bertahap. Karena orang Indonesia itu nggak bisa kaget gitu, nggak bisa. Dia sudah mapan sampai meninggal dia harus mapan. Jadi nggak bisa ada perubahan. Nah untuk itu disiapkan satu. Dan tapi terus diberitahu ini kan kalau nggak salah 2-3 bulan sudah dikasih tahu, ya kan? Tapi tetap orang kita kan cuek sekali, jadi harus tetap diingatkan. Sehingga harus ada cara, kalau nggak bisa sini. Dan juga tadi topping up di situ tetap diusahakan ada. Nah, meskipun katanya memperlambat. Saya pikir kalau begitu seperti tadi kan jadi tambah memperlambat. Jadi proses menuju ke otomatisasi itu nggak bisa langsung kalau kita gagap nanti. Nah, apalagi terbukti juga tetap macet loh Pak antriannya. Makanya karena orang gagap kan udah habis segala macam. Harusnya kan tidak begitu. Kalau orang sudah disiplin nanti harusnya ada punishment Pak, ada dendanya. Ketika dia nggak ada harus didenda. Karena kalau nggak bisa. Seluruh bangsa di dunia ini dia tertib ketika didenda. Ingat kasus Transjakarta masuk mobil di jalur kan begitu denda 500.000 berhenti Pak. Tapi gitu. Mungkin saya nggak bisa bayangin Pak, di situ kan nggak ada tulisannya saldo Anda. Kalau di HP kan saldo Anda tinggal bisa cek apa saldo. Kalau ini kita lagi buru-buru berangkat pagi, kita nggak tahu saldonya nggak cukup, kena denda. Aduh, jahat banget ya di negeri ini. Harus itu untuk mendisiplinkan, nggak bisa di seluruh dunia untuk disiplin. Kenapa orang Singapura lebih taat dari kita? Karena didenda. Coba boleh cek semua. Didenda juga ya Pak ya? Mengenai saldonya, pada saat Mbak tap itu kelihatan saldo yang masih tersisa Mbak. Iya, ada ya, itu kita harus ingat gitu loh. Ya sama saja kalau umpamanya kita kalau umpamanya 10 diabetes gitu. Ya itu harus rutin makan obat dan harus disiplin. Begitu juga masyarakat yang kita harapkan, kita himbau teredukasi pelan-pelan dengan ini. Segala diskrepensi atau suatu hal yang Mbak sebutkan tadi, kok tambah macet? Saya rasa tidak. Tetapi bagaimana itu membacakan masalah untuk disiplin supaya lancar, itu yang tantangan utama. Gitu Mbak. Jadi kehandalan semua software dan alat hardware-nya harus handal betul. Ya. Nah dalam masa transisi yang kadang-kadang alatnya rusak begitu kan, dan kemudian penggunanya balas dendam, nggak mau bayar pakai rupiah, tetap pakai kartu padahal alatnya lagi rusak begitu. Ini kan harusnya disediakan satu gerbong, satu gerbang kok gerbong kereta kali. Satu gerbang yang untuk tunai begitu Pak. Sebentar ya Pak, saya cerita dulu. Ini reader seluruh Indonesia itu bukan hanya membaca satu kartu lagi loh Pak. Membaca satu kartu dan tahap pertama 5 bank, BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BCA. Gitu. Terus nanti tahap kedua ada 3 bank lagi Pak, Mega, Nobu, Bank DKI, gitu ya, Desember 2017. Itu bukan berarti bisa langsung rubah yang satu tadi langsung dirubah, bisa baca semuanya. Seluruh, bukan hanya satu ruas, tiap gerbang itu ditarik, diganti. Jadi ada investasi, ada biaya yang dibutuhkan, dan ada waktu yang diperlukan untuk memasang itu. Jadi Mbak, ini nggak semudah yang kita kira. Persiapannya kita udah berusaha, every single hole kita berusaha udah tackle. Tapi kalau toh misalnya satu, saya Meruya yang Mbak sebutkan tadi, dari berapa puluh ribu seluruh Indonesia Mbak, gitu loh. Mbak mau tanya, apakah saya nggak tahu Mbak, detik itu nggak ada terjadi, mereka nggak langsung ke outline center Pak. Semuanya juga langsung kami di Bank Indonesia. Ada dashboardnya di kantor.
kita langsung online, Pak. Kita langsung online ke WhatsApp. Jadi kita langsung BUJT. Hubungan kita dengan seluruh BUJT sangat akrab. Sebelum saya swan ke sini juga kita lagi mempermasalahkan. Sampai menimbulkan kemacetan ya, gitu. Tapi put this way, Mbak. Ini adalah suatu keadaan yang kita sama sekali sebelumnya belum belajar loh, Pak Dar. Kita belum belajar dan akan tadi tujuan kami, cita-cita kami tolong dilihat end state-nya seperti yang dihendaki. Enggak, maksudnya kalau memang tujuannya belajar, kan disediakan satu gerbang yang tunai, otomatis antriannya lebih lama. Kalau memang tunai lebih lama kan lebih panjang. Orang tetap akan memilih biar nggak macet beli kartu kan begitu kan? Bukan berarti tidak ada loh, gitu. Di beberapa ruas sudah ada. Tetapi saat ini kita, kalau kita bicarakan tunai kan, ya tunai, apa non tunai, itu non tunai kita bicarakan. Tetapi Mbak, saat ini kalau Mbak lihat itu fasilitas itu ada yang nanti ada yang namanya hybrid, gitu ya. Ada yang tunai dan non tunai. Tapi saat ini kita non tunai kan dulu. Bagaimana masyarakat merespon ini dan mindsetnya tadi yang bawahnya Pak Agus berubah tahap demi tahap. Baik. Jadi biar tidak seperti zaman batu, mungkin nanti kita mau beli bensin semua pakai kartu, nggak ada yang pakai uang nanti ya kalau zaman. Pakai handphone. Pakai handphone. Metode baru lagi itu Pak yang kita harus. Ya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Semuanya di-download, Pak.